Pada 2020 hingga 2030, negeri muslim terbesar ini mengalami bonus demografi, yaitu banyaknya penduduk usia produktif berusia 14 hingga 64 tahun berjumlah sekitar 170,9 juta jiwa hingga 180,6 juta jiwa. Kalau dilihat dari total penduduk pada masa tersebut, 70%-nya memiliki usia produktif, sedangkan 30%-nya usia tidak produktif. Namun sayang, besarnya jumlah usia produktif justru dianggap sebagai beban, bahkan musibah oleh negeri mayoritas muslim ini. Realitanya memang, di tengah berlimpahnya sumber daya manusia usia produktif, tingkat pengangguran pun meningkat. Kekhawatiran imbas ketidakmampuan mengelola bonus demografi mengantarkan pada upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui KB era baru. Di sisi lain, berlimpahnya sumber daya manusia usia produktif ini hanya diarahkan pada target materi, menjadi pengisi pasar tenaga kerja industri kapitalis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai pekerja migran. Sangat disayangkan tentunya, karena potensi besar generasi muda sebagai agen perubah, pembangun peradaban gemilang, dimandulkan sedemikian rupa. Inilah potret kehidupan sekuler kapitalis yang menjadikan visi pembangunan hanya bertumpu pada ekonomi untuk meraih materi. Nihil dari upaya membangun sumber daya manusia berkualitas yang memiliki landasan iman dan takwa serta kemampuan ilmu pengetahuan teknologi yang akan membawa pada kemajuan bangsa dan tingginya peradaban manusia. Berbeda dengan kehidupan Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru berbangga dengan jumlah umat yang banyak. Beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat." Sahih riwayat Ahmad. Islam memiliki seperangkat aturan hidup yang sempurna dan menyeluruh dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengelola bonus demografi sedemikian rupa hingga membawa berkah bagi kehidupan umat manusia bahkan alam semesta. Dalam aspek ekonomi, Islam melarang sumber daya milik umat dikuasai swasta baik dalam maupun luar negeri. Negara wajib mengelolanya dan mengembalikan hasilnya untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam Islam, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan dan memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan. Negara pula yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis. Dalam aspek pendidikan, sistem Islam bervisi membentuk manusia yang berkepribadian Islam, kokoh landasan iman dan takwanya, serta ahli dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan dalam Islam mencetak generasi berintegritas yang mampu memahami jati dirinya sebagai hamba Allah yang siap menjadikan misi beribadah kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan dalam Islam menjadi tanggung jawab penuh negara. Tidak ada pungutan dalam layanan kebutuhan dasar ini dalam bentuk apapun, bahkan para penuntut ilmu akan mendapat uang saku dari negara. Tidak ada batasan bagi para penuntut ilmu untuk menjadi ahli di berbagai disiplin ilmu selama mereka mampu, maka negara akan memfasilitasi. Penghargaan besar pun akan diberikan kepada para penuntut ilmu atas hasil karyanya yang bermanfaat bagi umat. Oleh karenanya, sangat mudah dalam sistem kehidupan Islam mencetak para ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, dan pada saat yang sama mereka adalah para ahli fikih. Tentunya, keahlian mereka dalam berbagai disiplin ilmu akan didedikasikan untuk kemajuan negara dan makin tingginya peradaban manusia. Dalam sejarah Islam tercatat para ilmuwan sekaligus para ahli fikih yang hasil karyanya masih dimanfaatkan oleh umat manusia hingga hari ini.
Para ilmuwan yang orang-orang barat dan dunia pun mengakuinya karena besarnya manfaat ilmu yang mereka hasilkan. Di antara mereka ada Ibnu Sina, ahli di bidang kedokteran, Al-Khwarizmi, ahli matematika, astronomi, dan juga geografi. Ada Jabir Ibnu Hayyan, ahli ilmu kimia. Ada Ibnu Haytham yang dikenal sebagai bapak optik. Ada Al-Zahrawi yang dikenal sebagai bapak bedah modern, dan masih banyak lagi ilmuwan yang lainnya. Walhasil, hanya dengan Islam kafah dalam naungan khilafah, bonus demografi bisa dikelola dengan baik hingga menjadi berkah, membawa pada kemajuan dan kegemilangan peradaban manusia.